Apa yang kalian pikirkan tentang peradaban di masa lalu? Bagaimana mereka berkomunikasi, beradaptasi, bagaimana mereka bisa melewati berbagai ancaman demi ancaman di setiap zaman, dan perkembangan budaya yang melahirkan peradaban-peradaban manusia modern seperti kita. Tentu tersirat bagi kita di saat melihat jejak peninggalan mereka yang sulit untuk dijelaskan secara akal sehat, bagaimana mereka melakukannya dan untuk apa tujuannya. Ketahuilah masih banyak misteri yang cukup sulit untuk dijelaskan dengan logika. Dan berikut ini adalah jejak peninggalan peradaban masa lalu dengan misterinya yang belum terpecahkan. Kita menuju Arab Saudi. Di gundukan pasir dekat oasis di kota Taima, terdapat formasi bebatuan aneh yang penuh misteri berusia sekitar 4000 tahun. Formasi batu ini terbentuk oleh bebatuan pasir yang saling berdekatan. Salah satu di antara bebatuan tersebut memiliki letak yang tidak wajar, di mana batuan yang berkali-kali lebih besar hinggap di satu batuan kecil. Apa yang membuat formasi ini begitu unik dan penuh misteri? Tentu saja terbelah sempurna. Batu ini diberi nama Al-Nasla. Jika saja bentuk terbelahnya batu tersebut tidak sesempurna ini, mungkin batu ini tidak akan mendapat perhatian khusus dari banyak orang. Sejak pertama ditemukan batu ini sangat membuat kaget beberapa ahli. Banyak di antaranya yang berteori, namun nyaris tidak ada yang benar-benar dapat dicerna secara rasional. Celah seragam antara dua batu berdiri dan permukaan datarnya benar-benar alami. Kemungkinan dahulu tanah di sekitarnya bergeser sedikit di bawah salah satu dari dua penyangga dan batu pun terbelah. Atau bisa jadi dari tanggul vulkanik dari beberapa mineral yang lebih lemah yang mengeras di sana sebelum semuanya digali. Meskipun banyak teori-teori masuk akal yang beredar di kalangan para ahli, namun ada juga beberapa orang yang berasumsi bahwa batu tersebut adalah hasil karya peradaban kuno yang sangat maju atau dari entitas asing seperti makhluk luar angkasa. Oasis Taima sendiri dulunya ditempati oleh semua orang, mulai dari bangsawan Babilonia hingga pedagang lokal. Mereka berinteraksi dengan bentang alam melalui berbagai cara, termasuk menulis dan menggambar di bebatuan. Terbukti dari beberapa gambar yang mereka tinggalkan di batuan tersebut. Namun yang belum terpecahkan hingga saat ini dengan metode apa dan siapakah yang memotong batu Al-Nasla dengan begitu sesempurna ini. Entah mana yang benar. Apakah batu itu terbelah karena penyebab alam? Ataukah ada teknologi asing yang turut campur dalam membentuknya? Misteri ini masih belum terpecahkan hingga saat ini. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat di negara Costa Rica untuk melihat ratusan bebatuan yang tidak kalah simetris dan presisi untuk dikatakan sebuah bola, berukuran lebih dari 1 meter dan berat rata-rata 15 ton. Terbentuk dari bebatuan berserat seperti batu basalt, dan ini adalah bola bebatuan yang digadang-gadang dibuat oleh tangan peradaban kuno. Diceritakan sebuah perusahaan setempat hendak membuka lahan untuk perkebunan pisang yang sudah lama tertutup oleh tumbuhan liar. Lalu para petani tersebut tidak sengaja menemukan bongkahan batu dan batu-batu lainnya yang sangat simetris ini hingga berjumlah 300 butir. Anehnya, pada saat pertama ditemukannya bebatuan tersebut, banyak yang mengira ada sesuatu harta yang disembunyikan di dalamnya hingga banyak dari mereka yang mencoba membelah dan menghancurkan dengan dinamit guna melihat isi dari batu tersebut. Batu-batu tersebut dipercaya telah dibentuk berusia sekitar 200 tahun sebelum Masehi hingga 1500 tahun sesudah Masehi. Satu-satunya cara untuk menentukan waktu pembuatan batu tersebut adalah stratigrafi oleh para ahli, dan kebanyakan batu tersebut kini tidak lagi berada di tempatnya semula. Para peneliti beranggapan kebudayaan peradaban kuno yang membuat batu tersebut lenyap setelah kedatangan bangsa Spanyol. Sebuah pertanyaan yang menceruat pada semua peneliti waktu itu hanyalah untuk apa mereka membuat bongkahan batu tersebut menjadi sebuah bola batu yang sangat sebundar ini, dan dengan cara apa mereka membuatnya. Mengingat batuan tersebut nyaris tidak ada yang tidak sempurna. Beberapa mitos telah beredar seputar batuan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sebuah peradaban kuno memiliki sebuah larutan misterius untuk mengkorosifkan sebuah bongkahan batu. Hingga bangsa yang membuat batu tersebut adalah sebuah bangsa yang memiliki kekuatan aneh seperti peradaban Atlantis yang hilang.
Dan hingga kini para peneliti banyak yang kebingungan tentang teknologi apa yang mereka gunakan untuk membuat 300 bola dari batu raksasa. Meskipun teknologi yang dimiliki oleh manusia di masa kini sudah berkembang demikian jauh, kenyataannya tetap ada hal-hal dari masa lampau yang tidak bisa diungkap dengan kecanggihan teknologi di masa sekarang. Kini kita akan mencoba mendarat di Bosnia. Di negara tersebut juga nampaknya memiliki peradaban yang cukup misterius. Sebuah batu bulat sempurna ditemukan tidak jauh dari hutan di negara tersebut. Apa yang membedakan bola batu itu dengan batu di Costa Rica adalah bola batu itu diklaim sebagai yang terbesar yang pernah dibuat manusia di Eropa dan yang tertua di dunia, dan diperkirakan terbentuk 1500 tahun lalu. Seorang arkeolog bernama Semir Osmanagih berpendapat bahwa sebuah peradaban kuno telah meninggalkan jejak raksasa di tanah Bosnia. Bola batu itu adalah bukti sejarah lebih lanjut bahwa Eropa memiliki peradaban maju yang menggunakan teknologi inovatif. Dengan penemuan terbaru itu, Osmanagih semakin yakin bahwa ada sebuah peradaban berteknologi maju pernah hidup di masa lalu di Bosnia. Namun, kritikus mengatakan tidak menutup kemungkinan bola itu adalah hasil dari proses alam yang terjadi secara alami. Terlepas dari mana yang benar, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Inggris Raya di mana misteri terbesar peradaban masa lalu pernah ditinggalkan. Apalagi kalau bukan Stonehenge, sebuah formasi bebatuan raksasa yang diperkirakan berumur 4.000 hingga 5.000 tahun silam yang terletak di daerah Salisbury, Inggris Selatan. Berat rata-rata batu tersebut ditafsir puluhan hingga ratusan ton. Diperkirakan setidaknya perlu 80 laki-laki dewasa hanya untuk menggesernya dengan kecepatan 2 meter per jam dengan kekuatan penuh. Banyak hal yang mengherankan tentang tujuan dan maksud dari pembuatan Stonehenge di masa lalu, serta bagaimana mereka menyusun bebatuan tersebut hingga berbentuk seperti altar persembahan. Bukan hanya itu yang mencengangkan. Dengan variabel rumit tersebut kita harus berpikir tentang dari mana bebatuan-bebatuan besar tersebut. Para ahli berspekulasi bahwa batu-batu tersebut berasal dari tambang di perbukitan Preseli di Wales Barat, sekitar 225 km jauhnya dari Stonehenge. Batu yang paling kecil memiliki berat masing-masing antara 2 dan 5 ton. Hal ini membuat para ilmuwan masih belum meyakini bagaimana orang prasejarah memindahkan batu-batu itu dalam jarak yang begitu jauh. Menurut sebuah studi tahun 2022 yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE, sebelum Stonehenge didirikan, kawasan dataran Salisbury merupakan tempat perburuan selama Mesolitik atau periode yang berlangsung antara 11.600 hingga 6.000 tahun yang lalu. Daerah ini juga memiliki lebih dari 3.000 lubang di dekat Stonehenge, yang tertua berusia lebih dari 10.000 tahun. Beberapa lubang digunakan untuk berburu sementara yang lain mungkin merupakan bagian dari struktur upacara. Banyak struktur prasejarah penting lain yang telah ditemukan di atau dekat Stonehenge, termasuk kuburan dan gundukan pemakaman, serta tempat pemujaan yang beberapa di antaranya berbentuk lingkaran. Selain itu, di dekat situs Stonehenge ini terdapat rumah orang mati, yang berisi lusinan kerangka yang berasal dari antara tahun 3700 dan 3500 sebelum Masehi. Beberapa ahli berpendapat Stonehenge berhubungan dengan para Druid, sebuah sekte paganisme misterius di Inggris kuno. Tetapi teori itu juga sepertinya kurang tepat mengingat situs Stonehenge dibangun kira-kira 4000 hingga 5000 tahun yang lalu. Sedangkan catatan paling awal yang menyebutkan Druid berasal dari sekitar 2400 tahun yang lalu. Apapun yang terjadi, Stonehenge telah menjadi misteri tentang jejak terbesar yang ditinggalkan peradaban masa lalu. Kita akan beranjak sejenak dan terbang menuju Pulau Paskah. Secara geografi, Pulau Paskah adalah pulau di Samudra Pasifik dalam pengaruh negara Chili yang di benua Amerika, dan ini adalah pulau penuh misteri yang ada di dunia. Keberadaan patung berwujud humanoid dengan kepala yang cenderung lebih besar membuat pulau ini terkenal hingga seluruh dunia. Terdapat 887 patung yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Penduduk asli pulau ini dipercaya adalah keturunan dari etnis Polinesia yang berjumlah 10.000 hingga 15.000 pada awal penemuannya oleh peradaban modern Kapten James Cook. Pulau ini memiliki jarak dengan benua utama mencapai 3.500 km dan jauh dari peradaban tentunya.
Dengan sumber daya yang terbatas dan jauh dari peradaban dari benua utama, sangat di luar dugaan suku Rapa Nui mampu melewatinya. Para Moai yang ditanam di seluruh pulau memiliki arti tersendiri. Arkeologis kini memperkirakan pemahatan tersebut berlangsung antara 1600 dan 1730. Mereka mengukir patung batu besar tersebut untuk mewakili wajah leluhur mereka. Alasan mengapa patung-patung itu menghadap ke arah dalam adalah guna menunjukkan perlindungan satu sama lain. Sejumlah Moai punya bentuk seperti topi di kepala, yang menurut teori merupakan simbol kekuasaan, dan yang lainnya mewakili rambut. Dengan jumlah yang begitu banyak, tak ayal pulau ini memiliki aura yang sangat kental dengan unsur magis. Ada beberapa teori tentang suku Rapa Nui dan situs patung Moai-nya. Banyak yang beranggapan tentang makhluk asing dengan kepala lebih besar pernah datang menyambangi mereka, lantas membuat suku tersebut membuat tiruan dari apa yang mereka lihat, dan mengingat muka patung mereka yang relatif sama dan tubuhnya yang mengidentifikasi makhluk tersebut. Yang terakhir dan tak kalah misteriusnya adalah garis di pegunungan Peru. Suku kuno pribumi Amerika Selatan yang pernah mendiami daratan negara Peru nampaknya menjadi suku paling misterius di dunia. Mereka membuat lebih dari 70 gambar berukuran 1-3 km, dengan 300 lebih garis bujur yang sangat geometris dan terukur untuk membuat siluet hewan, tumbuhan dan makhluk imajiner yang sulit untuk difikirkan secara nalar. Para ahli memperkirakan, garis-garis ini dibuat lebih dari 2000 tahun lalu atau sekitar tahun 700 Masehi dan merupakan bagian dari budaya Nazca kuno. Peradaban yang lebih tua 200 tahun dari peradaban Inka. Jika dilihat dari ketinggian garis ini begitu presisi dan rapih yang telah membuat orang-orang bertanya-tanya, untuk apa gambar tersebut dibuat? Penemuan pertama kali adalah di saat penerbangan domestik mulai banyak melintasi daerah tersebut. Banyak yang melihat tentang bentuk yang tidak wajar di permukaan tanah seperti bentuk hewan. Jika tidak terlihat dari udara, maka niscaya garis aneh ini tidak dapat ditemukan karena sangat sulit diidentifikasi melalui daratan. Masih menjadi misteri dan tanda tanya besar bagaimana mereka membuat garis sepresisi ini tanpa bantuan penglihatan dari udara, dan bagaimana mereka menikmati karya mereka jika tidak terbang ke angkasa. Jika garis tersebut dibuat sebagai sebuah seni, bukankah di zaman itu belum ada pesawat? Jadi mereka tidak bisa melihat dan menikmati hasil karya mereka sendiri. Banyak yang mengaitkan ini dengan makhluk asing yang sempat datang ke bumi. Apakah garis tersebut dibuat untuk berkomunikasi dengan alien? Sebuah pesan untuk alien. MC membingungkan para ahli dan peradaban modern tentang bagaimana mereka bisa melakukannya, dan tujuan pasti mereka melakukannya adalah suatu yang menjadi misteri hingga saat ini. Teori lainnya adalah bahwa peradaban Nazca saat itu telah mampu menciptakan balon terbang, sehingga mereka bisa menikmati pemandangan hasil karya seni mereka dari ketinggian. Ada banyak teori tentang garis-garis raksasa tersebut, tapi hingga saat ini masih diperdebatkan. Sebuah penelitian di tahun 2017 mencoba mengungkap misteri garis aneh tersebut yang telah membingungkan selama hampir 100 tahun sejak pertama kali ditemukan. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan di jurnal Springer. Rosa Lasaponara, peneliti utama pada penelitian tersebut, menjelaskan bahwa jika merujuk kepada penelitian lain di sekitar situs yang telah dilindungi UNESCO tersebut, pada masanya peradaban Nazca telah memiliki saluran air bawah tanah yang terbentang luas di daerah tersebut. Maka sepertinya garis-garis tersebut dibuat sebagai penanda sumber air dan juga sebagai seremonial atas berkah kehidupan mereka di kawasan tersebut. Namun hipotesis dari penelitian ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi tradisi kearifan lokal, sudah sepantasnya kita saling menjaga jejak kultur peninggalan nenek moyang kita di masa lalu agar dapat selalu dipelajari dan dinikmati dari generasi ke generasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pembahasan yang akan jauh lebih menarik lainnya. Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya.